Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Insyaallah paling rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan suatu perbincangan tentang apa yang namanya khotam leluhur yang dibawa seseorang dan bertentangan dengan suatu hal yang sifatnya pelanggaran ya. Nah, ini menyikapi kasus yang berada seperti di film itu, KKN Desa Penari itu ya. Nah, itu. Nah, akan kita bahas nih. Pertama, Mbah Mul ini kemarin dilihatkan itu ya, apa tentang khotam dari seseorang tokoh yang di film KKN itu ya, yang berusaha menentang bertentangan dengan adat di ritual di suatu tempat ya, karena karakter dari khotamnya sendiri atau leluhur dari khotamnya itu sendiri bertentangan dengan adat dan wilayah di tempat itu. Nah, ini seperti apa deh? Nah, kita bahas ya. Nah, pertama yang namanya khotam ini adalah penjaga ya. Penjaga baik dari keturunan ataupun dari ilmu atau mungkin dari leluhur yang menitipkan unsur-unsur gaib yang ada di dalam diri seseorang. Nah, seseorang ini yang memiliki khotam, otomatis dia seperti memiliki penjaga gaib yang sangat kuat. Nah, kuat di sini macam-macam ya, tergantung dari levelnya juga ya, dan tingkat laku dari orangnya dan dari terahnya ya. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang menjaga dia kemanapun dan mengikuti kemanapun dia pergi. Nah, ketika beliau berada di suatu tempat dan akhirnya bertemu dengan suatu hal yang sifatnya bertentangan dengan karakter ataupun bertentangan dengan sifat dari penjaganya, otomatis beliau ini akan memberikan penolakan terhadap apa yang ada di situ. Sama begini, khotam ini karakternya itu berangas. Ketika berada di suatu tempat yang sifatnya adem ataupun sifatnya itu sejuk tapi dia menekan. Nah, seperti dalam masjid ataupun pusara atau mungkin makam keramat, kadang khotam ini akan bertentangan dan nanti akan lepas. Bisa lepas, bisa nanti malah bertentangan dengan khotam-khotam yang ada di situ. Ya, yang sering itu malah dia bertentangan dengan beberapa khotam ataupun penunggu-penunggu gaib atau mungkin bertentangan dengan unsur-unsur mistis yang ada di situ. Nah, ini sering sekali deh. Nah, makanya kalau dalam situ ada yang serupan terus nanti jadi gaya macan, padahal di situ tidak ada macan. Nah, bisa jadi adalah orang yang ada di situ khotamnya bertentangan, berusaha melindungi raga yang dijaganya dan berubah menjadi apa yang diwujudkan itu untuk menjaga beberapa serangan dari luar itu. Nah, yang dianggap serangan tuh ya. Nah, itu. Terus bagaimana kita menyikapinya, Mbak? Nah, itu tadi. Pertama, kita harus bisa mengontrol ya. Karakter dari khotam ataupun pendamping ataupun dari khotam ilmu yang kita bawa itu sesuai dengan apa yang kita pelajari, sifat kita dan apa yang diberikan dari terah dan leluhur kita. Nah, seumpama khotam itu ada khotam penjaga yang sifatnya adalah ilmu keilmuan ataupun sifatnya adalah pelindung, maka karakternya biasanya ada berangas dan tegas. Dia menjaga wibahnya seperti apa, karakternya seperti apa, disesuaikan. Kalau orang Jawa disesuaikan dengan weton ya. Nah, beberapa karakter weton sendiri yang karakternya dingin, dia akan juga dilindungi dengan orang yang berkarakter tegas dan dingin. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, setelah mereka menyatu dengan diri kita, kemanapun ketika ada sesuatu yang sifatnya bertentangan, berusaha merebut ataupun mengganggu dari wadah utama, dalam hal ini adalah manusianya ya, maka sang khotam ini akan siaga, berada di barisan terdepan menjaga wadah ataupun jasad yang dilindunginya. Nah, di sini makanya terjadi pertentangan. Makanya di situ seperti aku kok nggak enak di situ, karena sang khotam sendiri mendeteksi suatu hal yang sifatnya negatif, yang dianggap negatif loh ya. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya, Mbah? Nah, menyikapinya adalah satu, kita selaku punya khotam itu tentu saja kan mengontrol ya. Setelah dikontrol, kita kuati,
kita perbanyak ibadah. Nah, ibadah sih ada ibadah sunnah yang sifatnya adalah personal ya. Jadi ibadah kepada Gusti Allah dengan tujuan agar personality diri kita, terutama dari diri khotam kita itu bisa menyatu dan memenuhi keinginan dan perintah kita. Nah itu. Terus yang kedua adalah petunjuk dari Gusti Allah, kita dekat agar sesuatu yang ada di depan kita itu bisa selaras, tidak ada gangguan apapun, karena sesungguhnya yang namanya pelindung dan petunjuk itu adalah Gusti Allah. Nah yang ketiga adalah kita selalu ramah tamah, kulon nuwun, dan bertindak baik kepada sesuatu yang ada di beberapa lingkungan itu. Nah terutama yang berkaitan dengan suatu tempat yang dianggap wingit ya. Di situ pasti ada danyang, mungkin ada penjaga, atau mungkin ada penguasa goib yang melingkupi wilayah itu. Nah wilayah itu pasti memiliki suatu kekuatan yang pasti menolak ataupun siaga dengan sesuatu yang datang ke tempat beliau ini berada. Nah itu, apakah perlu sesajen, apakah ritual-ritual? Sebenarnya tidak perlu. Yang penting adalah ramah tamah, kulon nuwun, dan kita bersikap baik dimanapun kita memiliki kodam agar selaras dan tidak ada sesuatu yang sifatnya mengganggu atau membuat benturan. Kita selama kita niatnya baik, bukan merusak, bukan mengganggu, tidak menantang, kalaupun seperti itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, tinggal kita menyelalakan saja. Tidak ada suatu hal yang sifatnya bertentangan, merusak hal yang diri kita dan orang lain kalau kita tidak ada yang merusaknya ya. Ada sebab, ada akibat, itu biasa, tetapi yang pasti kita harus ramah tamah dengan apapun, kodam apapun, penjaga apapun, berapapun jumlahnya. Ketika kita di suatu tempat dan sifatnya kita tuh salah, pasti akan jadi cilaka, kitanya yang cilaka. Bahkan kadang mereka juga seperti manusia, punya hati, punya perasaan. Ketika kita pribadi yang sudah menantang, ketika dielek iki ora gelem, otomatis mereka juga akan kira setimong. Nah dia akan pergi dan akan menjauh kita, dan apapun yang terjadi pada diri kita, mereka tidak bertanggung jawab karena kita yang salah. Nah itu yang pasti jaga perasaan, jaga hati, jaga pikiran. Kita tidak perlu memiliki sesuatu yang sifatnya seperti itu. Walaupun ada, cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Gusti Allah sebagai pengingat kita, dan cukuplah Al-Quran sebagai pegangan kita. Kita sebagai orang muslim akan jadi seperti itu. Lalu dengan agama lain bagaimana Mbah? Tentu saja sama saja, tidak ada yang lain. Semua berpegang baik pada ajaran yang tepat, tidak ada penyimpangan, semua akan aman dan terkendali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.